Mari kita lanjutkan. Tadi kita sudah mendapatkan nilai untuk A dan B. A itu adalah intercept, B itu adalah slope. Interpretasinya sudah kita sampaikan bahwa yang dimaksud dengan intercept 343,71 itu adalah interpretasinya kalau perusahaan-perusahaan sepatu tersebut tanpa mengeluarkan biaya iklan, maka diduga nilai dari penjualannya adalah 343,71. Dugaan itu disebut sebagai dugaan titik, di mana dugaan titik itu tidak bisa dicari nilai probabilitasnya. Artinya adalah kalau ditanya apakah kalau betul-betul dari data populasi nilai penjualannya atau nilai penjualannya pasti 343, kita jawabannya belum tentu. Oleh karena itu, kita perlu mengembangkan dengan estimasi untuk nilai A itu dengan estimasi interval, Nilai A dengan estimasi interval. Mari kita lihat dengan estimasi interval, sebetulnya konsepnya seperti pada saat kita mencari confidence interval. Rumusnya adalah seperti ini, ya. Rumusnya adalah ini. Ini rumusnya. Rumusnya berarti oke. Di sini adalah alfa taksiran. Alfa taksiran tak lain adalah A itu sendiri, ya, A itu sendiri. Alfa itu adalah miliknya populasi, taksiran itu adalah miliknya sampel, sehingga sama dengan A. Kemudian plus minus T alfa per 2. Alfa ini dengan alfa ini berbeda, ya. Ini alfa untuk konstanta, yang ini alfa untuk error, ya. Karena confidence interval yang kita cari adalah 95%, maka alfanya adalah 5%. Alfa per 2 berarti 2,5%. N-2, N-nya tadi adalah 12, berarti N-2 adalah 10. S dikalikan akar 1 N ditambah dengan X bar kuadrat dibagi dengan N-1 SX kuadrat, ya. SX kuadrat, ya. Kita kembali ke sini. S-nya itu nilainya berapa? S-nya, sebentar. Alfanya kan kita sudah tahu, ya. Alfanya kita sudah tahu. Alfa taksiran sudah tahu, yaitu 343,71. Kemudian T alfa per 2 kita cari di dalam tabel. Sekarang kita akan mencari S-nya. S adalah akar dari SSE dibagi dengan N-2. Akar dari SSE dibagi dengan N-2. Sedangkan SSE adalah SY kuadrat. SY kuadrat itu adalah varian dari Y, ya, varian dari Y, ya. Ini varian dari Y, berarti 3841 ini dikurangi dengan B taksiran kuadrat. B taksiran itu adalah B, ya. Kemudian SX kuadrat adalah 149, sekian. Dikalikan dengan N-1. N-1 adalah 11, N-nya 12, berarti N-nya 11. Ini SSE. SSE ini nanti dibagi dengan N-2, diakarkan, itu nilainya adalah S ini, ya. S ini. Sudah jelas, ya, bahwa SSE itu berasal dari varian Y dikurangi B kuadrat dikalikan dengan varian X dikalikan dengan N-1, 12-1. Itu baru mendapatkan SSE. Untuk mendapatkan S, itu berarti akar dari SSE dibagi dengan N-2. Saya kira mudah, kita dapatkan S.
SSE-nya sebentar. SSE-nya adalah ini. Ini adalah SSE-nya. Sum square error-nya itu ini. SSE-nya itu nilainya ini. Kemudian dibagi dengan N-2 itu ini. Kita dapatkan min square error. Kita dapatkan ini diakarkan ya. Diakarkan ya. Berarti S-nya adalah 50,226 itu berasal dari MSE ya, MSE diakarkan, akar dari ini ya, akar dari ini nilai ini ya. Saya ulangi. Untuk SSE kita dapatkan 25.226 itu berasal dari nilai ini ya, nilai rumusan ini. Kemudian MSE itu adalah mean square error. MSE adalah SSE dibagi dengan N-2 ini ya. Ini atau ini sama ya. Kemudian S-nya adalah akar dari nilai ini. Ya, akar dari nilai ini. S-nya sudah jelas 50, sekian, akar dari 1/12 ditambah dengan X bar kuadrat itu adalah 34 sekian dikuadratkan dibagi dengan N-1. N-1 berarti 11 dikalikan dengan Sx kuadrat. Sx kuadrat itu ini. Sx kuadrat itu ini. Ya. Silakan dicoba lagi, nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Oleh karena itu, kita mendapatkan plus minus. Plus minus itu yang ini ya. Plus minus itu yang ini. Tabelnya T alfa per 2 N-2 nilainya adalah 2,2281 ya. Dilihat di dalam tabel ini ya. Setelah itu kita mendapatkan plus minus. Yang dimaksud dengan plus minus adalah nilai ini. Ini adalah plus minusnya ya. Ternyata nilai plus minusnya adalah 99,745. Itu plus minusnya. Sehingga ya, karena plus minusnya 99, sekian, kemudian alfanya adalah tadi 343,71, maka tinggal batas bawahnya adalah 343,71 dikurangi 99,745, sedangkan batas atasnya adalah 443,45 gitu ya. Nah, sekarang lebih jelas lagi bahwa kalau tadi interpretasinya bahwa kalau tanpa biaya iklan maka tingkat penjualannya adalah tadi ya, kalau tanpa biaya iklan tingkat penjualannya adalah ini. Kalau tadi kan tanpa biaya iklan tingkat penjualannya adalah 343,71. Tetapi kita tidak bisa menyatakan nilai probabilitas kebenarannya. Oleh karena itu, sekarang dengan dikembangkan estimasi interval untuk A atau alfa taksiran, maka kita bisa mengatakan bahwa kalau tanpa biaya iklan, maka untuk penjualannya antara 243,96 sampai 443,45 dengan tingkat kebenarannya adalah 95%. Dengan tingkat kebenarannya adalah 95%. Begitu, itu untuk alfa. Saya kira jelas ya.